Jadi Imam Abdurrahman Ad-Dabai mengatakan Muhammad, sampai ada gosidahnya. Benar bang enggak gosidahnya? Muhammadun, Muhammadun. Ayo kita salawat daripada ngantuk-ngantuk nih. Muhammadun, Muhammadun, basyarun lah kal basyari. Muhammadun, Muhammad لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر. Lanjut bola. Kembali ke cerita tadi ibu. Ibu datang ya, Beb, saya disuruh sholawat 15.000, bisa Beb? Bener bu? Bener Beb, saya bisa. Cuman ibu ini bilang berat hatinya pak, lesu mukanya dilihat, padahal ibunya cantik pak. Lesu berat kayak gimana? Tapi satu Beb, saya nggak bisa Beb, nggak ridho saya Beb. Kenapa? Kalau suami saya kawin lagi, nggak kuat Beb. Saya disuruh sholat aja nggak apa-apa Beb. Misalkan jangan suami saya deh Beb. Aduh, ibu-ibu sini ridho apa enggak? Ini bapak-bapak kalau dibilang ridho, semangat ais jadinya. Ibu-ibu, langsung bilang ibu-ibu, nanti update di status sakitnya tuh di sini. Benar apa enggak Bu? Ini ibu-ibu kayaknya tidur semua nih. Enggak Bu ya? Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak enak nih sama asatid habaib sini. Tadi Habib Anwar aja berapa menit, masa saya 2 jam? Kuat apa enggak? Saya kan setahun sekali ke sini, itu pun kalau datang Pak. Mudah-mudahan bisa lagi ketemu sama Bapak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita duduk di tempat ini Bu, Pak. Harapannya satu cuman, pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah, pengen mendapatkan balasan cinta dari Rasulullah. Karena banyak tuh sekarang lagi ngetren cinta bertepuk sebelah tangan. Benar apa enggak Pak? Kalau sama manusia enggak apa-apa, cinta kita bertepuk sebelah tangan enggak apa-apa. Asalkan cinta kita jangan bertepuk tangan sebelah tangan kepada Nabi Muhammad. Asalkan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan kepada Allah. Itu yang kita takutkan Pak. Kalau cinta kita ditolak sama manusia, misalnya yang bujang-bujang nih, muka-muka jomblo ketahuan. Mudah-mudahan berkah majelis yang jomblo dapat. Oh banyak benar, yang jomblo banyak banget. Yang kecil-kecil itu diambilin kapas telinganya tutup, bilang masih kecil. Ini yang jomblo-jomblo banyak nih di sini. Sama juga saya jomblo Pak Mudah-mudahan kita cepet Pak ya. Yang udah mudah-mudahan nambah. Ini bapak-bapak bilang yes, bagus Beb. Doanya kayak gitu bagus. Yang ibu-ibu bilang awas kalau pulang ke rumah wis tak mateni ku. Bahasa Jawa wis paham Mbak? Ada aja kena menterjemah sini Habib Fikri. Sidin dari Jawa tahu Bang kawa kadanya bahasa Jawa. Tapi bini Sidin orang Jawa. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah. Kita berkumpul di tempat ini Pak untuk mencintai siapa Pak? Yang kompak dong jawabnya. Mencintai siapa? Kurang keras. Kurang keras. Masya Allah. Adem saya dengar suara-suara bapak yang merdu, suara-suara ibu yang merdu, yang dipanggil bukan kekasih di dunia, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pak, ada satu riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan, baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari Nabi Muhammad menangis, Pak. Kekasihnya Rasulullah, kekasihnya Allah menangis. Air mata Nabi Muhammad mengalir di pipi mulia. Wallahi, sahabat Zaid bin Harithah, beliau berkata, aku tidak ridho jika ada darah, keringat, air mata Nabi Muhammad jatuh ke bumi. Saking cintanya sahabat Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad menangis, Pak. Air mata yang jika Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum, pasti Nabi Muhammad tersenyum. Jika Nabi Muhammad bersedih menangis, Allah juga bersedih, Pak. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi Muhammad nangis di depan sahabat-sahabatnya. Faqalah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Nabi Muhammad? Kaifa tabki ya Rasulullah? Bagaimana engkau menangis wahai Nabi Muhammad? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Menetes air mata Nabi Muhammad, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, yang tidak pernah sedih kecuali memikirkan umatnya. Menangis Rasulullah dan menjawab, ishtaqtu li ikhwani. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala as-sahabah, sahabat berkata, awalasna ikhwanak ya Rasulullah? Apakah kami bukan saudara-saudaramu wahai Nabi? Nangis sahabat pada saat itu melihat Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, engkau sahabatku. Wa ma ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa saudara-saudaramu wahai Nabi hingga membuat engkau nangis karena rindu kepadanya? Nabi Muhammad tertunduk menangis, sedih Nabi Muhammad, rindu kepada saudara-saudaranya. Diangkat wajah mulia Rasulullah, seluruh para malaikat menangis, penghuni langit menangis karena melihat Nabi Muhammad menangis. Apa jawaban Rasulullah? Ikhwani, saudaraku yang membuat aku nangis rindu kepadanya. Yu'minu Nabi, mereka beriman kepadaku. Walam yarani, akan tetapi dia belum pernah melihatku, kata Rasulullah. Kita belum pernah melihat Rasulullah, Pak. Kita belum pernah melihat Rasulullah, Bu. Kita sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kita beriman kepada Rasulullah, beriman kepada ajaran Rasulullah. Di sana kita sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad. Apa balasan kita kepada Rasulullah? Saat kita hadir di dalam majlis, hati kita lalai kepada Rasulullah. Bukankah Al-Habib Ali mengatakan, idza da'ahul miskin, jika orang yang miskin memanggil nama Rasulullah, Rasulullah hadir, Pak. Kita nyebutkan nama Rasulullah. Marhaban ya Jaddal Hasanin. Datang Nabi Muhammad, datang Rasulullah. Bukan hanya beliau yang datang, para malaikat pun datang ketika disebut nama-namanya. Orang-orang saleh yang disebutkan di dalam tahlil, di dalam salawat, mereka datang, Pak. Sungguh kasihan hati kita, sungguh kasihan jasad ini dan mata ini belum pernah melihat senyuman indah baginda Nabi Muhammad.
Dulu di dalam riwayat disebutkan indahnya wajah Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di dalam syair indahnya, bukan saya yang ngomong Pak, bukan ulama sembarangan yang ngomong, akan tetapi ini Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seorang yang dicintai oleh Allah. Beliau berkata apa tentang keindahan wajah Rasulullah? Yararal badru fi husni wajhi, rembulan cemburu atas ketampanan, keindahan, kemuliaan wajah Rasulullah. Apakah kita cemburu ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu mubarik alaihi wa ala. Dulu di dalam riwayat diceritakan wajah indah Rasulullah cahaya. Pada saat itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa arda, istrinya Rasulullah, ummahatul mukminin, beliau menjahit bajunya Nabi Muhammad. Ini yang bercerita bukan saya, tetapi pena-pena emas yang mencatat tentang indahnya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa arda menyulam, menjahit pakaiannya Nabi Muhammad, pada saat itu tidak ada lampu, tidak ada listrik, hanya apa kalau orang sini? Lampu minyak, pelita, nggak tahu udah bahasanya apa aja deh. Yang penting Bapak paham. Pokoknya dulu tuh nggak ada namanya lampu. Jadi Nabi Muhammad pada saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjahit baju, jatuh jarumnya Pak. Jarumnya? Jawab yang kompak. Jarum kecil apa besar Pak? Kecil apa besar? Kecil Pak ya. Kalau saya lemparkan di tengah-tengah ini, Bapak nyari bisa enggak? Ini ada lampu nih. Kalau diredupin dikit aja, bisa enggak nyari? Kayak orang buta kita Pak. Ini Sayyidah Aisyah jatuh jarumnya. Bingung Sayyidah Aisyah, karena enggak bisa dilihat. Apalagi di sana pasir, mungkin bisa aja tenggelam. Ya enggak Pak? Bukan tanah kayak sini, bukan aspal. Jadi nampak tuh. Tapi kalau pasir bisa aja tenggelam itu. Ketika bingung Sayyidatuna Aisyah, istri tercinta Rasulullah, yang pada saat itu tidak ada lampu, tidak ada cahaya yang menerangi rumah Sayyidatuna Aisyah, dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk pada saat itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarum yang pertamanya enggak kelihatan, jarum yang pertamanya jatuh enggak bisa dilihat oleh mata, akan tetapi dengan cahaya wajahnya Rasulullah itu jarum bisa ketemu. Luar biasa apa enggak? Luar biasa apa enggak? Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, wa ajmalu minka ya Rasulullah. Betapa indah wajahmu wahai Nabi Muhammad. Betapa agung, betapa bersinarnya wajahmu Nabi Muhammad. Beruntung orang-orang yang dapat melihatmu wahai Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad menjawab apa? Wailun, wailun kata Rasulullah, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat, kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah orang-orang yang tidak bisa melihatmu di hari kiamat? Man in dzakirtu indahu falam yusalli alayya.
Orang yang ketika disebutkan namaku, orang yang ketika mendengar solawat, ia tidak mau menjawab, kata Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang nanti di hari kiamat yang celaka, yang rugi ketika ada orang di sampingnya bersolawat, orang tersebut tidak bersolawat kepada Rasulullah, itu orang nanti, kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah melihat wajahku, kata Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita duduk di tempat ini semuanya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Lanjut apa enggak? Ini malam nih, kasihan nih. Terakhir Pak, terakhir. Gak apa-apa Pak, saya kan sekali-sekali kesini Pak ya. Habisin dah sekarang, biar nanti gak kepikiran lagi Pak. Itu Habib selesainya ke Lausannya. Lanjut kah Pak? Benar. Gak enak nanti saya Pak, nanti takut ada yang punya keperluan. Lanjut ya sedikit Pak ya. Kasihan saya kayaknya. Kalau bisa ada episodenya, saya pengen ketemu episode yang akan datang Pak. Semangat apa enggak? Semangat apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ini bapak-bapak yang hadir di tempat ini, namanya ibu, anaknya, bahkan yang masih di dalam kandungan pun namanya nanti ditulis oleh Rasulullah sebagai saksi kalau dia adalah orang atau umat yang bersolawat mencintai Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Lanjut apa enggak? Benar, benar. Jawab yang kompak, benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, yang di belakang. Oh Pak. Oh enggak ada suaranya, berarti suruh berhenti nih. Pak, yang di belakang. Ngantuk kah Pak sudah? Pak, aduh salah nih. Sekarang malam apa Pak? Sabtu bah. Jika malam Jumat habis dah bon pian Pak Wah, urun gaya ida. Beb, malam Jumat nih Beb. Cepetin dong katanya. Ya, soalnya malam Sabtu sekarang Pak. Salah berarti momennya. Tapi enggak apa-apa Pak ya. Siap apa enggak? Terusin. Itu bapak yang di belakang siap apa enggak Pak? Siap, bener. Bener. Kok saya sih kok dikasih mic sampai subuh dilawan Pak? Nih takutnya yang bapak-bapak nih, Habib lama banget. Enggak apa-apa ya Pak. Nih sekali-sekali saya kesini Pak, enggak bisa lagi. Mungkin nanti nunggu punya cucu bisa kesini lagi. Insya Allah Pak ya. Tahun depan bisa kesini lagi. Lanjut sedikit aja Pak, sedikit aja. 5 menit Pak Jadi Pak, setelah kita mendengar keagungan Rasulullah, setelah kita mendengar kemuliaan Rasulullah, saya mau tanya sama bapak-bapak nih, boleh apa enggak? Sama ibu-ibu, saya tanya boleh apa enggak? Boleh Bu. Kalau begitu Nabi Muhammad sama dengan kita enggak? Sama apa enggak? Jawab yang kompak dong, lemes banget. Ini suruh sudah apa enggak? Nabi Muhammad sama dengan kita apa enggak? Setelah kita melihat pujian Habib Ali Al-Habsyi bahwasannya rembulan aja cemburu kepada Nabi Muhammad, sama enggak kira-kira dengan kita Nabi Muhammad? Enggak sama Pak ya? Benar. Berarti Nabi Muhammad mulia. Ini ada orang Pak, gila pakai sorban. Imamahnya kayak ban truk. Widih. Gayanya kayak ulama besar. Dak. Duk jalan. Aman turun banyaknya salaman. Turun dari pesawat. Untung enggak turun dari genteng. Imamahnya besar luar biasa. Ini orang bilang Pak. Bilang apa Pak? Untuk apa muji Nabi Muhammad? Untuk apa selawat ke Rasulullah? Manggil ya Sayyidina Muhammad, gak boleh itu. Ini orang datang-datang baru. Lu lahir kapan? Ini aja yang dulu-dulu ulama Abdurrahman Ad-Debai di dalam kitab maulidnya Ad-Debai muji Rasulullah. Ini datang ulama baru lahir tahun kemarin Pak imamahnya widih gede banget kayak bentak Pak ceramah bubuhan piannya lah
Kalian semua ini nggak boleh muji Rasulullah, nggak boleh nyebut-nyebut Nabi Muhammad tuh bid'ah, nggak boleh. Ini nggak boleh katanya Pak. Apa kata dia? Nabi Muhammad tuh sama dengan kita, manusia biasa. Tadi saya nanya sama Bapak, Nabi Muhammad sama apa enggak dengan kita? Sama apa enggak? Jawab dong, sama apa enggak? Kalau ada orang yang nanya bilang, Pak jangan takut. Nabi Muhammad sama dengan, oh enggak, beda. Kamu mukanya kelemar-kelemar, Nabi Muhammad ganteng. Enggak boleh. Kalau kita ditanya sama orang, kita enggak tahu ilmu, kita jawab dengan cinta. Kita rela enggak kalau kekasih kita disakiti, Pak? Rela apa enggak? Rela, Pak. Apalagi Nabi Muhammad yang sering beliau nangis rindu kepada kita, Pak. Kalau ada orang nanya Nabi Muhammad sama dengan kita, Bapak jawab gimana? Jangan bilang anda aja, Pak. Sama dari mananya? Oh, karena Nabi Muhammad manusia. Wih, beda malu. Saya campur bahasa Jakarta, Pak ya, lebih asik. Kalau kita masak tuh pakai bumbu, Pak. Amunya garam terus asin kena. Betul apa enggak? Dibumbui dulu biar enggak ngantuk, ya enggak? Sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini orang bilang enggak boleh muji Nabi Muhammad, sama aja deh manusia. Enggak ada fadilahnya, enggak ada utamanya. Ini orang congornya ngomong aja. Itu ambil panggil, nih, tak sobek mulutmu. Tak sobek cangkemmu. Enggak boleh, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi Muhammad, kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan tercipta di alam dunia ini, Pak. Di dalam hadis Al-Qudsi disebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karenamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta, baik isi di dalamnya binatang ke apa ke. Kalau bukan karena Rasulullah gak diciptakan, Pak. Alhamdulillah kita diciptakan di alam dunia ini. Tujuannya satu, mengenal Rasulullah. Karena kita tercipta sebabnya Nabi Muhammad. Ini orang datang bilang Nabi Muhammad sama dengan kita. Aduh, celaka apa enggak nih? Aduh, enggak ngerti dah saya sama orang kayak gitu. Ngaku umatnya Rasulullah, ngarep syafaatnya Rasulullah, tapi Nabi Muhammad dijelek-jelekin, disamain dengan manusia biasa. Sama apa enggak Nabi Muhammad? Udah dah, kemalaman Pak dikit aja deh, dikit aja. Kasihan nih para ulama-ulama mau istirahat mungkin, bapak-bapak juga. Jadi kita jawab aja Pak ya, biar nanti kalau bapak ditanya bisa jawab, ya enggak? Nanti ada orang jangan takut sama sorban, nanti turun dia, ini pakai sorban, pakai rida panjangnya 7 meter, pakai baju, wih deh, sampai nganu ke tanah, kayak Cinderella aja di apa cara orang tuh sing lah. Aduh, ngalih bahasa Banjar nih. Aduh. Diangkat Pak, saking susahnya berjalan, imamahnya besar kayak ban truk. Ditanya, Nabi Muhammad sama dengan kita? Bapak langsung bilang aja, jawab apa enggak? Jawab apa enggak? Yang kompak dong, jawab apa enggak? Cinta enggak nama Nabi Muhammad? Cinta enggak nama Rasulullah? Bu, cinta sama Sayyidina Muhammad? Nah, ibu ingin semangat Pak Lanjut kah? Kita jawab Pak. Jadi di dalam Maulid Deba disebutkan, ini bukan saya yang ngomong Pak ya, Bapak boleh tanya aja, kamu, elu, nggak usah pakai kamu terlalu ramah. Elu, ini orang nggak berselawat malah menghina Nabi Muhammad, pantas nggak kita muliakan dia? Ini menghinakan Nabi Muhammad secara tidak langsung, Pak. Elu, nih, kalau bahasa Jerman tuh nyawa, ikam, lahir bila, kapan lahir? Oh tahun 80, 70, pantas saja. Salah alamat. Makanya belajar sama orang yang tahu. Ada di sini Habib Sofi Ba'bud. Beliau salah satu cucu daripada Nabi Muhammad.
Kenali dulu keluarganya, kenali dulu duriyahnya. Kalau kita ingin masuk mengenal orang yang punya rumah, siapa yang harus kita kenal pertama kali? Pasti orang yang ada atau keluarga orang yang punya rumah. Begitu juga kalau kita ingin kenal Rasulullah, jangan cari yang lain, Pak. Ada para habaib, ada para orang-orang soleh, ada ulama, mereka mampu insya Allah menjelaskan siapa Nabi Muhammad. Jangan kayak sekarang, Pak, banyak, bukan sedikit, Pak ya, banyak. Gurunya siapa? Google. Ada enggak? Ini nanya hukum bersolawat kepada Nabi Muhammad, cari di Google. Google bilang haram, langsung dia ceramah haram. Ditanya, dapat di mana? Di guru saya Google. Ya, salah apa enggak orang ini? Makanya kata orang ulama, man la lahu syekh fasyaitan syaikhuhu. Orang yang tidak punya guru, orang yang tidak punya panutan, orang yang tidak punya ustadz, maka setan jadi gurunya. Jadi wajar aja kalau setan benci Nabi Muhammad. Jadi wajar aja kalau Rasulullah dibenci karena gurunya. Jawab yang kompak, ya usah takut, Pak, karena gurunya, karena dia menghina Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad dihina, Allah saja memuliakan, masa kita umatnya menghina? Gak boleh, Pak. Jadi Imam Abdurrahman Ad-Dabai mengatakan Muhammad, sampai ada gosidahnya. Benar bang enggak gosidahnya? Muhammadun, Muhammadun. Ayo kita salawat daripada ngantuk-ngantuk nih. Muhammadun, Muhammadun, basyarun lah kal basyari. Muhammadun, la kal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun, semuanya, Pak. Basyarun la kal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Terakhir, Pak, dikatakan Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad sama dengan kita, manusia biasa. Akan tetapi ada sambungannya, Pak. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Perumpamaan, permisalan yang menjadi pembeda antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah bagaikan batu yakut di antara batu-batu yang ada. Anda tanya, terakhir, Pak ya, saya tanya, ini batu di sini banyak, batu kerikil, batu coran, batu apa aja. Ada yang enggak mau ngambil? Jawab, ada enggak yang mau ngambil? Kalau saya lemparin batu yakut, ada yang enggak yang ngambil? Oh, berebut. Dah, itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang ingin menghina Rasulullah, bahwasannya Rasulullah berbeda dengan kita. Nabi Muhammad lebih mulia, Nabi Muhammad lebih agung. Jawab, Nabi Muhammad lebih dicintai oleh. Mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini, nama-nama kita kelak menjadi saksi kalau kita mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita kesehatan, keberkahan, digampangkan urusan dunia dan akhirat. Semoga ibu-ibu diberikan, dikaruniakan generasi atau anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita kecuali kita diizinkan melihat Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang baik, itu berasal dari Allah. Jika ada kata-kata yang tidak baik, itu berasal dari kami pribadi. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.